Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini kami agendanya adalah mendaftarkan surat kuasa yang nanti akan dipergunakan sidang pada tanggal 7 Juli 2026 terhadap apa yang sudah kami ajukan gugatan beberapa hari yang lalu. Tepatnya di hari Jumat pekan lalu kami ajukan gugatan dan kemarin kami baru mendapatkan nomor perkara. 7 Juni itu sidang apa, Pak? Itu nanti untuk sidang gugatan perbuatan melawan hukum PMH ya. Untuk Erin ya? Ya, betul sekali. Siapa saja pihak-pihak yang akan dipanggil mungkin di dalam sini? Tentu dalam persidangan ini nanti yang akan dipanggil adalah penggugat dan tergugat. Di sini ada dua pihak. Penggugatnya adalah klien kami melalui kami dari kantor hukum KPK Law. Kemudian pihak tergugat adalah Ibu E yang menahan hak-hak daripada klien kami. Gimana kabar Nur sekarang? Kondisi Teh Nur baik, alhamdulillah progresnya semakin baik. Dan kemarin hari Senin kami ambil hasil dari pemeriksaan psikologinya dan hasilnya alhamdulillah meningkat. Walaupun masih ada catatan, kami harus bawa lagi ke salah satu psikologi yang kami sudah ke psikolog, yang kami sudah mendapatkan tempat dan nama psikolognya. Pak, berarti masih di kampung halaman? Kemarin sesuai dengan saran dari psikolog, Teh Nur harus ke kampung halaman agar apa? Mendapatkan ketenangan. Karena kalau di kampung itu ketemu dengan keluarga, ketemu dengan sanak famili, dan suasananya jauh akan mempercepat kondisi pulihnya psikologi beliau. artinya dari Erin sendiri tidak ada itikat baik ya sehingga terjadi gugatan ini ya, Pak? Ya, sampai hari ini dari pihak tergugat yang sebelumnya telah kami somasi, saya ulangi lagi, itu baik secara terbuka melalui teman-teman media, lalu secara tertulis yang kami sampaikan, baik itu melalui soft copy dan hard copy, semuanya tidak ada jawaban, tidak ada respon. Untuk itu kami mengambil sikap, mau tidak mau kami harus lakukan gugatan ini. Nah nantinya kan ini sidang, ini ada mungkin ancaman hukuman atau seperti apa sih mungkin yang diharapkan dari pihak abang? Sebetulnya kalau ini kan gugatan ini sifatnya menuntut hak ya, hak-hak yang dilanggar secara keperdataan. Kalau ancaman hukuman tentu itu adalah ranahnya pidana. Tapi kalau ini kami lebih fokus kepada keperdataannya, hak-hak keperdataan beliau agar bisa segera direalisasikan. Setelah semua bisa direalisasikan, tentu urusan ini juga akan segera selesai. Untuk hak perdata ini mungkin sudah ada hitung-hitungannya belum, apa saja sih yang dirugikan, material gitu? Mungkin, kerugian yang dialami klien kami adalah tidak bisa menggunakan KTP sesuai layaknya warga negara, kemudian juga tidak bisa menggunakan handphone, dan kemudian juga ada di sana ada kartu ATM BRI milik beliau yang semuanya tidak bisa digunakan. Akibat dari itu juga, dari apa tidak bisa menggunakan itu, tentu banyak kerugian yang dialami oleh beliau. Lalu juga ada kerugian materi berupa gugatan, kami sampaikan di sana di gugatan kami, yaitu terkait belum dibayarnya hak beliau. Selain itu juga ada biaya pengobatan dan sebagainya, kami sudah uraikan semuanya, dan termasuk imaterial karena ini efeknya sangat luar biasa terhadap kesehatan beliau, sehingga mau tidak mau ini semuanya kami lakukan gugatan dengan cepat. Agar apa? Tujuannya supaya semuanya bisa diterima kembali oleh Teh Nur dengan baik. Ini kan abang sudah nanti bakal sidang, dan juga dari Hera juga menggelar perkara dari pihak abang sendiri, mungkin ada tanggapan. Bagaimana? Ini kan mau sidang, proses hukum berjalan, dan dari ARD Hera juga akan gelar perkaranya, akan panggil juga atau seperti apa? Oh baik. Menguntungkan atau seperti apa? Kalau untuk proses persidangan kan ini sesuai dengan KUHP ya, Undang-Undang Hukum Perdata ya, jadi KUHP perdata yang dijadikan acuan. Kemudian terkait nanti itu adanya gelar perkaranya H selaku pelapor, kami tidak ikut campur ya, karena itu memang ranahnya berbeda. Kami fokus pada gugatan yang telah kami ajukan ini saja dulu.
mungkin apalagi sih Bang yang membuat pihak Abang yakin untuk mendaftar gugatan ini dan harus memang digelar perkara selain hak-hak tadi? Teman-teman tahu ya semuanya dari awal bahwa apa yang terjadi terhadap peristiwa dan kasus ini adalah itu satu kesengajaan di mana seseorang tanpa hak menahan handphone, seseorang tanpa hak menahan KTP, ya ini adalah pelanggaran yang sangat mendasar di negara kita sesuai dengan konstitusi yang ada. Nah inilah dasar inilah yang kami pakai landasan sehingga kami begitu percaya bahwa ini adalah satu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh beliau Ibu E terhadap klien kami selama yang bersangkutan bersinggungan di mana antara seorang juragan ya dan asisten rumah tangga. Nah, somasi pun juga tidak digubris gitu Bang. Dan respon terakhir dari Erin juga mengatakan kalau saya juga tidak melakukan intimidasi atau seperti itu. Nah ini seperti apa dari mungkin di sidang nanti seperti itu? Boleh-boleh saja ya, somasi kami tidak digubris ya, 2 kali tidak digubris, kemudian mau berkilah apapun ya, berdalih apapun itu sah-sah saja sebagai warga negara untuk membela haknya. Namun faktanya dalam peristiwa ini, mohon maaf, klien kami sampai hari ini hak-haknya, hak yang sangat dasar berupa KTP, handphone yang notabene adalah milik pribadi yang tidak bisa orang lain sentuh, ini ditahan. Nah inilah yang menjadi dasar utamanya yang kami lakukan di dalam gugatan ini. Berapa gaji yang belum dibayar? Gaji yang belum dibayarkan adalah periode Mei 2026, 1 bulan yang belum dibayarkan. Mungkin buat sang juragan, buat sang majikan ini kecil, tapi buat seorang asisten rumah tangga 1 bulan gaji yang jumlahnya 2.500.000 itu adalah sangat besar ya. Jadi jumlahnya saya ulangi lagi adalah 2.500.000. Tapi dari Nur sendiri mungkin sudah full sebulan kerja atau gimana? Karena kan biasanya dari perjanjian antara majikan dan anak buah ini kan kalau belum sebulan berarti harus menerima konsekuensinya nih, nggak digaji full gitu. Ada nggak obrolan ke sana? Itu kan secara lisan mereka punya kesepakatan ya, tidak tertulis karena ini pekerjaan informal, kerjaan di rumah tangga yang sifatnya adalah percaya tidak percaya. Nah ini kepercayaan yang mereka bangun, itu kesepakatannya adalah 2.500.000. Terkait nanti berapa hari kerja kan tinggal dihitung saja. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa semenjak H pergi itu pekerjaan ditanggung berdua dengan Mbak Siti saat itu. Kemudian setelah Mbak Siti pergi, itu akhirnya pekerjaan ditanggung sendiri oleh klien kami, Teh Nur. Pekerjaan yang mestinya 3 orang itu ditanggung sendiri. Nah ini juga tentu kalau mau fair, tadi ngitung hari, ya itu dihitung jam kerja. Karena jam kerja itu dimulai dari jam 5 pagi dan itu berakhir di jam 10 malam. Ya karena kan ada sistem kerja yang sebulan, kalau belum sebulan tuh nggak dibayar, jadi dianggap angus. Ada yang seperti itu. Nah khawatirnya nantinya itu akan dijadikan alasan ya. Oh itu silahkan sah-sah saja, nggak apa-apa, bebas. Mau berpikir, wah kalau kamu belum 1 bulan full, saya nggak mau bayar. Ya makanya ada aturan di Indonesia itu untuk melindungi itu. Jadi sah saja kalau orang punya pemikiran, itu kan asumsi seseorang, pemikiran seseorang. Tapi apapun itu di dalam hubungan kerja, apalagi sifatnya informal, saya ulangi lagi, di keluarga itu adalah berangkatnya dari hati. Mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu? Kalau dibawa dengan hati, ya dilayani dengan hati akan sampai dengan hati. Tapi kalau dilayani dengan berkilah, kemudian dilayani dengan makian, dilayani dengan rasa tidak puas, manusia tidak ada yang sempurna tentunya. Nur, apakah sudah siap Bang? Karena kan ini prosesnya nanti bakal panjang, sidang terus selalu